Pemirsa, masih di Market Review dan kita membahas topik menilik problematika perdagangan Indonesia, terutama fokus kepada komoditas kopi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat ekspor migas dan non-migas Indonesia di Juni 2020 dalam satuan juta dolar Amerika Serikat, di mana migas ini tercatat di 581,9 juta dolar Amerika Serikat, sementara non-migas ini ada di 11,449,80 juta dolar Amerika Serikat. Perbedaannya cukup signifikan, di mana ekspor migas dan non-migas, di mana non-migas ini tampaknya menjadi dominan atau pemegang kendali di tengah dari pelemahan harga komoditas, terutama migas dalam beberapa waktu terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana performa perdagangan Indonesia di Juni 2020 dibandingkan dengan Juli 2019 ini. Dari posisi impor, kemudian juga dari posisi ekspor. Impor mengalami penurunan di 6,36%, sementara ekspor mengalami kenaikan di 2,28% ini. Kalau kita lihat dari posisi impor dan ekspor, dari sisi penurunan impor 6,36%, sementara ekspor hanya naik tipis di 2,28%. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya, neraca perdagangan Indonesia di semester 1 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, mulai dari Juni, Mei, April, kemudian juga dari Januari maksud kami, Februari, Maret, April, Mei, sampai dengan Juni data terakhir pengumuman dari BPS pada kemarin, di mana mencatatkan surplus ini di Juni, kemudian minus di April, dan juga di Januari di awal tahun juga posisi neraca perdagangan Indonesia juga tercatat minus. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hutama Sugandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Indonesia atau disingkat dengan GAIKI. Pak Hutama. Ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Hutama. Tadi juga sudah kita bahas dari sisi produktivitas, kemudian juga ketersediaan lahan, kemudian juga tidak ada insentif yang menarik yang diberikan oleh pemerintah. Tapi secara keseluruhan Pak Hutama, apakah komoditas kopi merupakan salah satu sektor andalan sampai sejauh ini, Pak? Sebetulnya kopi Indonesia ini sudah sangat dikenal lebih dari 300 tahun ya. Kalau kita perhatikan di dalam produksi, pasti merupakan satu andalan daripada devisa kita. Cuma karena terakhir 10 tahun terakhir ini kan kita memang dikalahkan harganya dengan komoditi lain seperti kelapa sawit sehingga banyak lahan yang berubah. Kemudian petani-petani juga, ekspor kopi juga diatur harganya oleh para funding di luar negeri, sehingga kita tidak bisa punya seperti posisi tawar. Iya. Jadi kita harus mengikuti harga luar negeri. Kadang-kadang harga luar negeri itu menekan kita sehingga menyebabkan cost daripada production kita itu agak mepet. Petani, sehingga petani bekerjanya sesuai dengan natural, tidak melakukan suatu sangat intensifikasi, sehingga produktivitas kita makin lama makin berkurang. Tapi itu saya bilang itu adalah secara general. Tapi kalau ada beberapa daerah mereka melakukan yang sangat intensif, mereka sangat mendapatkan suatu value yang cukup tinggi, terutama jenis kopi Arabica. Tapi kebutuhan daripada lahan, syarat daripada penanaman Arabica itu perlu sesuatu yang sangat istimewa ya, tidak bisa sembarang tempat. Jadi gitu. Jadi kopi ini sebetulnya kalau diperhatikan, dilakukan suatu insentif oleh pemerintah, bisa meningkat 2 kali lipat saja. Saya kira tidak pernah selama ini kopi itu habis ya, karena ini minuman yang sudah orang sekali minum, dia tidak bisa lepas. Tapi bukan karena dia terjadi kecanduan, bukan. Tapi bukan suatu keinginan untuk minum. Kalau enggak, biasa kurang sek. Saya kira para wisatawan atau bapak-bapak sendiri bisa merasakan bahwa nikmatnya kopi itu bagaimana.
Baik, Pak Hutama, dari grafis yang kita sampaikan tadi, ekspor migas dan non-migas, ketika dari produktivitas kita dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dan ini juga akan mempengaruhi kinerja ekspor dan kontribusinya kepada ekspor non-migas, trennya juga ikut mengalami penurunan, Pak. Betul, Pak. Jadi produksi kita ini naik turun, tapi secara resultante adalah terjadi suatu stagnan. Ya, kan? Nah, ini yang menyebabkan seharusnya devisa itu bisa meningkat cukup baik di dalam bidang komoditi kopi, Pak. Seharusnya. Cuma ya karena produktivitasnya naik turun setiap tahun, naik turun. Ya naik turunnya tidak banyak, pasti seperti spike itu punya bergelombang. Cuma ini ya sangat mempengaruhi. Sayang, sebetulnya kopi Indonesia ini sudah 300 tahun dikenal di dunia, dan kopi Indonesia punya karakter tertentu yang mana tidak bisa ditiru. Pak Hutama, dari sisi kualitas kita tidak kalah, Pak, tapi permasalahannya adalah dari sisi produktivitas begitu. Betul, nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara pesaing seperti negara tetangga Vietnam, seperti apa pengolahan mereka sehingga posisi mereka juga cukup kuat dan bisa menyaingi dari posisi kopi dari Indonesia? Kalau bicara di dalam mengerti, Pak, kopi kita tidak ada yang bisa ditiru, Pak. Karena kita ini berada di gunung berapi. Jadi punya karakter yang tersendiri yang tidak bisa ditiru oleh negara lain, dan itu sangat khas dan sangat istimewa. Ya. Kalau Vietnam, itu dia mengandalkan volume, Pak. Pemerintahnya sangat, dan petaninya itu sangat intens, dan geografisnya sedikit mendukung karena mempunyai curah hujan dan adanya sumber air yang dia bisa melakukan pengairan, adanya sumber air yang cukup, sehingga produktivitasnya bisa 4-5 kali lipat. Dan dia punya posisi tawar yang tinggi, Pak, karena punya volume yang besar di dalam international market itu. Dari sisi harga bagaimana, Pak Hutama? Kalau dari sisi harga, tetap kopi Indonesia adalah di atasnya mereka. Apalagi yang namanya Arabica, itu bisa 3 kali lipat. Kalau Robusta mungkin kita 10-20% di atas harga mereka kalau di market. Baik, Pak Hutama, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Di segmen terakhir nanti kita juga akan bahas regulasi, kemudian dari GAIKI sendiri, apa yang harus dilakukan, terutama untuk menyelamatkan masa depan dari industri kopi di Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu, dan tetap bersama kami, Marker TV akan segera kembali sesaat lagi.